Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi Pak. Bapak Guru. Selamat pagi jawabnya. Pagi semangat gitu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Alhamdulillah. Kalau semangat gini kan auranya enak di kelas ya. Selanjutnya, sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita diberikan kemudahan dalam belajar mengajar sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan dulu ada yang tidak hadir. Hadir semua. Hadir semua. Diberikan kesehatan semua ya, bisa hadir semua. Marilah kita mensyukuri nikmat sehat yang diberikan kepada kita dengan cara belajar yang sungguh-sungguh sehingga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita langsung ke pembahasan materi ya. Hari ini kita membahas terkait perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi kali ini membahas perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Sebelum ke materi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Yang pertama yaitu peserta didik mengamati definisi dari hadis, sunnah, khobar, asar. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasikan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang ketiga, peserta didik menganalisa contoh-contoh hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang keempat, peserta didik mendiskusikan hasil analisis dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang terakhir, peserta didik mengkomunikasikan hasil analisis tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ya, sebelum kita ke materi, saya akan melakukan asesmen awal dulu, yaitu menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan anak-anak mengeluarkan HP-nya, buka Google, kemudian klik joinmyquiz.com. Sudah? Sudah buka HP? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah masuk, langsung masukkan kodenya itu. Ada 425693 itu kodenya. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di quizzes tersebut. Nah, nanti hasilnya kelihatan di layar proyektor. Ya. Sudah dikerjakan ya? Sudah, Pak. Kelihatan ada. Sudah, Pak. Ini Mas Kamal ini paling tinggi ini nilainya. Itu semua ini. Iya, Pak. Paling atas. Saya belajar terus soalnya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hasil dari asesmen awal ini nanti kita pakai di tugas kelompok gitu ya. Nanti Ya, saya Pak. terangkan di tugas kelompok fungsi dari asesmen awal ini. Nah, untuk selanjutnya, mari kita langsung ke materi. Mari kita renungkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kedua setelah Al-Quran, sangatlah penting. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena pentingnya pemahaman tentang sunnah, Abu Hanifah pernah mengatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang dapat memahami Al-Quran. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang tidak akan bisa memahami Islam secara utuh tanpa memahami hadis Nabi. Selanjutnya, silahkan amati. Ini gambar apa?
Gambarnya kita, Pak. Ya, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini merupakan kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Yang pertama terkait pengertian hadis. Hadis secara etimologi atau secara bahasa mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu yang baru atau jadidun. Kemudian yang dekat atau qoribun. Dan warta atau berita atau khobar. Kemudian secara terminologi hadis ini ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Artinya apa? Segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, serta keadaan atau perilaku beliau. Itu pengertian hadis baik secara etimologi maupun secara terminologi. Sekarang contoh dari hadisnya. Di sini disebutkan salah satu hadis. Saya bacakan. Al-Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Artinya dari Umar bin Khattab, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya segala amal perbuatan itu dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh tafakkur. Ini salah satu contoh dari hadis. Kemudian yang kedua adalah pengertian sunnah. Nah, sunnah ini menurut bahasa kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanna ya sunnu sunnatan. Nah, kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dan dasarnya definisi ini ada disebutkan di hadis. Ini hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam sholli alaihi. tabi'una sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu fi jusri dabbi lattaba'tumuhum. Rawahu Muslim. Nah, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya kalian benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam Al-Quran kata sunnah juga mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 77. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu sunnatina tahwila. Artinya yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Itu tadi pengertian dari sunnah. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengertian khobar. Pengertian khobar secara bahasa ini artinya warta. Biasanya kalian kalau di keseharian dengar kabar itu apa sih? Kabar itu kan berita. Nah, di sini secara bahasa berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Menurut istilahnya khobar ini menurut ahli hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari khabar ini diambilkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, di sini bunyinya minal sunnati wad'ul kafi tahta surati fi sholati. Rawahu Abu Dawud. Termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir terkait pengertian asar. Di sini asar menurut bahasa artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Ini secara bahasanya. Kemudian secara istilahnya
asar ini menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan hadis. Jadi pengertian asar ini sama dengan pengertian khobar dan hadis. Selanjutnya, contohnya seperti perkataan seorang tabi'in yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Nah, di sini as-sunnatu ayukabbiral imamu yaumal adha hina yajlisu ala minbari qabla khutbati tis'a takbiratin rawahu Baihaqi. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Ini salah satu contoh dari Adha. Nah, itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian membagi menjadi 4 kelompok, dan kelompoknya ini terdiri dari satu kelompok 4 anak, dan nanti diketuai atau dikoordinir oleh 1 orang. Tadi di asesmen awal ada 4 anak yang nilainya paling bagus, itu yang menjadi ketua kelompoknya, yang nanti akan mengarahkan teman-temannya untuk tugas kelompok ini. Oke, Ya Pak. Tugas kelompoknya di sini sudah, kelompoknya sudah dibentuk ya. Sudah Pak. Karena melihat instruksinya untuk kelompok, tugas kelompoknya, yaitu yang pertama, kalian diskusikan tentang perbedaan antara hadis dan sunnah. Itu instruksi yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara khobar dengan asar. Yang ketiga, temukan alasan dari masing-masing perbedaan. Jadi setelah kalian menentukan perbedaannya apa, berikan alasan. Dan yang keempat, tuliskan contoh dari masing-masing istilah. Minimal 3 contoh lah, tiap istilah. Hadis 3, sunnah 3, khobar 3, asar 3. Oke, silahkan dikerjakan, boleh browsing, boleh lihat buku digital atau buku paket yang ada. Silakan dikerjakan, saya tunggu. Nanti kalau sudah selesai, langsung bisa dipresentasikan. Ya, sudah selesai ya. Kelompoknya Mas Kamal ini maju dulu. Sudah Pak. Kelompoknya Kamal maju, silakan dipresentasikan. Nanti kelompok yang tidak maju boleh bertanya, misalkan ada yang ditanyakan kepada kelompok yang maju. Ya, Bapak. Siap Bapak. Sekali kelompoknya Mas Kamal ini bagus. Tadi sudah ada pertanyaan, sudah dijawab. Jadi sudah jelas ya. Ini kelompok demi kelompok sudah maju. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian dalam diskusi ini. Selanjutnya adalah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, saya perlu mengingatkan bahwasanya minggu depan kita ketemu lagi, dan jangan lupa dipelajari materi selanjutnya. Iya Pak. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Mari kita saya hendakkan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.